kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Haleluya Yesus. Biarlah kiranya pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman Allah. Kiranya taburan firman ini boleh jadi berkat bagi kami semua. Berkatilah telinga-telinga yang mendengarnya, bahkan hambamu yang akan berbicara. Biarlah Engkau urapi dan Engkau berkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kami akan terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi kami ucapkan untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Seberapapun kita hadir, kita yakin firman Allah, 2 atau 3 orang jika sehati maka Tuhan hadir. Tentu kehadirannya akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Saya ingin membaca dari ayat pertama sampai ayat 9. Kita ingin mengetahui kisah daripada Yosua. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai 9. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Dari ayat pertama sampai 9, 2, 3, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Engkau seluruh hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan di dalam satu pasal ini, ada 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Artinya ini bisa kita simak bahwa itulah kondisi yang terjadi atas Yosua, di mana dia mengalami yang namanya kekhawatiran, dia mengalami yang namanya tawar hati, kecut hati. Karena saudara dikasih Tuhan, tentu dia menyadari bahwa dia adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia menyadari bahwa dia tidak luput daripada kelemahan. Sehingga kita memang tahu bahwa Yosua ini adalah seorang yang berani, seorang yang berani menghadap musuh. Bahkan kalau di dalam ayat lain mencatat saudaraku bahwa Yosua ini memiliki roh daripada Tuhan yang begitu luar biasa, dan itu sering dia praktekkan di dalam menghadapi setiap musuh, baik saat menghadapi orang Amalek. Itu pernah terjadi saudara. Namun kita perhatikan bahwa Yosua pun adalah sekali lagi manusia biasa. Sehingga saudara dikasih Tuhan, perasaan takut itu, perasaan cemas itu, perasaan tawar itu ya terjadi atas hidupnya. Karena itu saudara dikasih Tuhan bahwa Tuhan selalu menguatkan dia, selalu meneguhkan dia, agar dia memiliki satu keberanian di dalam menghadapi musuh. Apalagi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini bahwa estafet kepemimpinan itu jatuh ke tangan Yosua. Dia tentu sudah melihat bagaimana Musa sebelumnya memimpin bangsa Israel, di mana ada banyak bangsa itu yang tegar tengkuk, ada banyak bangsa itu ya seringkali memberontak, sehingga mungkin ini akan mengganggu pemikiran daripada Yosua ketika dia dipercaya untuk untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara hari ini, terkadang saudara dikasih Tuhan bahwa hal itu pun bisa terjadi atas kehidupan kita. Ya, tawar hati itu bisa terjadi atas kita, karena ya mungkin kita menyadari wah kita tidak mungkin mampu, kita tidak berdaya. Tetapi hari ini saudara dikasih Tuhan, firman Allah datang meneguhkan kita saudaraku. Namun saya ingin katakan kepada saudara bahwa terkadang suka bersandar pada pengertian diri sendiri, dan inilah yang membuat saudara dikasih Tuhan kita bisa tawar hati. Akhirnya saudara dikasih Tuhan muncul keraguan-raguan saudaraku. Kita berkata, wah bisa enggak kulakukan ini? Bisa enggak aku kerjakan ini? Bisa enggak kepercayaan ini bisa saya lakukan? Sekali kita timbul pemikiran-pemikiran yang seperti itu.
Padahal saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sadari sebenarnya bahwa firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ketiga yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan mau saudara dikasih oleh Tuhan kita percaya pada Tuhan. Ya, dalam kondisi apapun kita memang harus percaya kepada Tuhan. Dan jangan dikatakan kita bersandar pada pengertian kita. Pengertian kita yang terbatas saudaraku. Kita bersandar kepada Tuhan, dialah yang memampukan kita. Dialah yang menolong kita saudaraku. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua, supaya dia bersandar kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, artinya kita ingat dan kita membayangkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang selalu ada di depan kita. Saudaraku, selanjutnya saya katakan, kita bisa tawar hati itu terkadang karena suka fokus pada masalah. Kita seringkali menyimpulkan saudaraku bahwa apa yang kita hadapi kita simpulkan, wah, kalau saya hadapi ini nanti seperti inilah aku. Kalau saya lakukan ini berarti seperti inilah aku. Seringkali Bapak Ibu fokus kita itu pada masalah kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua, supaya fokusnya bukan pada masalah. Memang bukan berarti saudaraku kalau Tuhan menyertai bukan tidak ada masalah. Dia harus berhadapan dengan sungai Yordan. Sungai Yordan yang pada waktu itu sedang meluap, tidak terseberangi. Kalau dalam kondisi kemarau ya bisa aja diseberangi. Tetapi ini dalam kondisi meluap, tidak mungkin terseberangi. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu Yosua mengikuti perintah Allah, saudara dan saya mengikuti perintah Tuhan, supaya fokus kita hanya kepada Allah, maka Tuhan pun bisa membalikan keadaan. Dia bisa mengembalikan kondisi yang terjadi Bapak Ibu. Dan ada banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berperkara saudaraku ketika memang sudah di depan mata masalah kita. Tuhan berperkara saudaraku yang walaupun menurut akal kita tidak mungkin terseberangi, tidak mungkin bisa kita lewati masalah itu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang diingatkan Allah kepada Yosua, sehingga Yosua harus memang fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada Sang Bapa yang punya kuasa, yang punya segalanya, yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita, yang mampu menyelesaikan setiap problem hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, siapapun kita punya tantangan masing-masing, punya persoalan masing-masing, punya ujian masing-masing. Pasti seperti itu. Tapi hari ini saudaraku, firman Allah diperdengarkan kepada kita agar kita senantiasa benar-benar fokus kita kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang memang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Sadarilah bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Sadarilah dalam hidup ini tanpa Tuhan, bahwa tidak mungkin kita bisa berbuat yang benar. Karena Tuhanlah kita mampu saudaraku, oleh karena rohnya ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudaraku, ini saya katakan sebuah kunci untuk kita menyelesaikan tugas kita. Ini merupakan kunci saudaraku untuk kita menyelesaikan visi yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa makna daripada tentang kuatkan dan teguhkan hatimu? Yang ingin saya katakan kepada saudara, yang pertama, supaya kita tetap
bersandar pada kekuatan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang kedua di sana menjelaskan hal itu, saudaraku, bahwa Yosua harus bersandar sepenuh kepada Tuhan. Itu makna daripada saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita mau terus bersandar kepada Dia. Dialah majikan dalam hidup kita. Dialah gembala kita. Dia berjanji kepada saudara dan saya, Dia akan memelihara kita. Dia menuntun kita. Dia akan memberikan kita di rumput yang hijau, di air yang tenang. Itu adalah janji-janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, perlu makna ini kita miliki sebagai orang percaya. Sebab ada banyak orang, Bapak Ibu, bukan lagi bersandar kepada Tuhan, bukan lagi mengandalkan Tuhan, bukan lagi saudaraku berharap kepada Tuhan. Ya, tetapi hari ini sekali lagi dalam kondisi apapun kita diminta oleh Tuhan supaya kita senantiasa tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu sanggup, saudaraku, mengatasi kekuatan yang ada di dunia ini. Kekuatan Tuhan, saudaraku, sanggup mengatasi kekuatan kuasa kegelapan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, kita mau senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan. Juga saudaraku, bahwa makna tentang kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya kita tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang kelima, di sana ada 3 janji Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini luar biasa janji Allah kepada Yosua. Makanya kalau kita pelajari tentang Yosua, bahwa setiap musuh-musuh yang menghadang, semuanya itu ya dikalahkan oleh Yosua. Sehingga Yosua sampai ke tanah Kanaan. Ke tanah Kanaan itu tidak namanya perjalanannya mulus, tidak ada tantangan. Ada, Bapak Ibu. Musuh-musuhnya menghadang, orang Amalek, orang Amori. Ada banyak lagi saudaraku yang menghadang, yang mengganggu perjalanan. Tetapi perhatikan firman Allah. Tuhan berperang menggantikan Yosua. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Terkadang kita berkata, tidak mungkin Tuhan aku bisa hadapi tantangan ini. Tidak mungkin Tuhan aku bisa hidup tetap di dalam kebenaran-Mu. Kondisi berganti sini berganti mengganggu kehidupan. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu pegang janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menghadapi musuh kita. Dan itu bukan janji hanya hari ini, tetapi dikatakan seumur hidup kita. Seumur hidup orang percaya, seumur hidup orang yang mengandalkan Tuhan, seumur hidup orang yang berserah sepenuh kepada Tuhan. Janji Allah di mana tidak seorang pun yang akan mengganggu kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita, tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang kelima. Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, ini luar biasa Bapak ya. Dimanapun saudara, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia penjaga kita. Dia akan pegang tangan kita. Dia akan tuntun kita. Luar biasa Tuhan kita. Saya bisa nikmati kasih-Nya Tuhan dalam pribadi, dalam rumah tangga. Ada saja berkat Tuhan itu mengalir. Saudara, anak saya, saudaraku waktu pulang itu dia tidak terlalu perhatikan mungkin kiriman dari dosennya, biaya yang dia harus keluarkan sekitar 8 juta. Sementara uang kami hanya ada 4 juta karena itu yang kami siapkan untuk dia. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, setelah dia sampai di sana, dia cek ulang, ternyata hanya sebesar itu juga, 4 juta. Jadi dalam kecemasan itu Tuhan tolong kita gitu. Ya kami terus terang ada sedikit cemas. Baru dari mana ini tiba-tiba harus cari uang sebesar ini.
Tetapi itulah saya katakan secara logika biasa-biasa saja, tetapi Tuhan itu selalu mengobati kita gitu. Selalu memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Sehingga ketika kami dengar informasi begitu, saya rasa lega juga. Masih bisa berpikir begitu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya mau katakan hari ini kepada saudara, bahwa Tuhan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan dalam keadaan mungkin kita terpuruk, dalam keadaan mungkin kita bermasalah. Dia tidak tinggalkan kita. Dia selalu menghibur kita. Sama seperti Dia menghibur 3 kekasihnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Demikian juga Dia menghibur kita. Dia akan mendatangi kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasa saya katakan bagaimana pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya untuk kita tanah siang. Ada cara Tuhan memberkati. Ya, sama seperti kiriman dari Pak Mambo. Kita ini lumbung daripada dikatakan lumbung jengkol. Benar itu Bapak Ibu. Enggak kita tanam itu, tetapi bisa berbuah. Bahkan kalau kita tebas tumbuh seperti rumput. Di daerah kami itu Bapak Ibu tidak ada itu jengkol. Belinya itu sulit. Makanya kalau papa saya dulu kalau dia beli jengkol, dia hanya kasih sebelahnya untuk saya. Karena sulit. Tapi di sini kayak rumput. Saya lihat tebasan saya itu sudah mulai muncul jengkol. Ini luar biasa saya katakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, saya sekali lihat Tuhan itu memang dahsyat. Tidak kita tanam, Tuhan buat tumbuh semua. Sehingga bagi orang yang mau minta pendeta jengkolnya bisa bagi. Jadi saya dapat bagian juga bulan-bulan ini. Ya walaupun saya bisa berbagi dengan mereka. Mereka mungkin tidak ada jengkol, tapi mereka bisa dia bagi sama saya. Saudara, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Amin. Saya rasakan hal itu. Saudaraku, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya saya selalu katakan pada jemaat, saudara datang ke gereja sebenarnya bukan untuk memberi. Ya, berapalah yang kita bisa beri kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya prioritas kita datang ke gereja itu adalah untuk bersyukur. Amin. Iya. Mensyukuri berkat Tuhan. Mensyukuri kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita datang. Jadi jangan salah motivasi kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja, kita beribadah. Beribadah itu artinya memuliakan Tuhan. Saya mau katakan ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara ada pada level 120 orang. Saudara ingat 120 orang yang berkumpul di Loteng Yerusalem. Mereka saudara dikasih Tuhan di sana menyembah Tuhan. Sebenarnya mereka ada awalnya 500 orang. Tetapi yang sampai di Loteng Yerusalem itu hanya 120 orang. Saudara bisa baca itu dalam Perjanjian Baru. 120 orang itu mereka menyembah Tuhan, memuliakan Allah, bersyukur kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini saudara datang ke tempat ini karena saudara bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara mempermuliakan Allah. Saudara berkata, Tuhan Engkau baik Tuhan, kasih-Mu begitu besar Tuhan, perlindungan-Mu begitu nyata atas hidupku. Itu tentunya yang kita katakan kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehadiran saudara, luapkanlah rasa syukur itu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia begitu mengasihi kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan. Makna yang ketiga adalah supaya kita tetap taat pada firman dan ketetapannya. Karena dikatakan di dalam ayat yang kita baca, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini saudara dikasih oleh Tuhan yang diminta oleh Tuhan pada Yosua. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jangan ada keyakinan lain. Tetapi Tuhan mau saudara dikasih oleh Tuhan, Dia terus tertuju kepada firman Allah, tetap pada firman dan ketetapan Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan Allah
atas Yosua, itulah yang dia lakukan. Demikian juga Bapak Ibu, apa yang sudah ditetapkan Tuhan atas kita, ya, yang ditetapkan Tuhan atas kita, itu yang kita harus lakukan. Dimana kita, saudara dikasih oleh Tuhan, kita datang beribadah kepada Allah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepadanya, bahkan kita pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, memperkatakan Taurat itu dikatakan sana siang dan malam, harus kita perkatakan, karena disitulah saudara dikasih oleh Tuhan kekuatan kita sebenarnya. Orang yang tidak lagi memperkatakan firman Allah tidak punya kekuatan. Tetapi kekuatan kita itu bersumber ketika kita, saudaraku, memperkatakan firman Allah itu siang dan malam. Saudara bisa menyimak itu di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil. Saya percaya semua kita ingin berhasil. Saya percaya kita semua ingin sukses. Saya percaya kita rindu anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang luar biasa. Karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita anggap remeh ayat yang ke-8 ini. Tetapi mari Bapak Ibu kita mau praktekkan dan kita mau lakukan, belajar melakukan firman Allah, bahkan merenungkannya siang dan malam. Maka disanalah kemampuan kita untuk kita terus, Bapak Ibu, berhati-hati. Firman itulah yang mengarahkan langkah kita. Kalau kita tidak ada lagi kebenaran, maka saudaraku, langkah kita bisa melenceng. Tetapi dengan adanya firman yang terus kita renungkan, maka itulah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya renungan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Mari biarlah kita belajar dari dari Yosua yang sudah meneguhkan hatinya sehingga dia siap menghadapi segala musuh. Dan perhatikan, ternyata Yosua boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan karena Tuhan ada di pihaknya. Demikian juga kita semua Bapak Ibu, Tuhan akan di pihak kita karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian yang berkata, Yesus baik-baik buat saya. Haleluya.
Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak mengukur dari perbuatan kita kasih Allah, tapi kasihnya begitu nyata atas hidup saudara dan saya. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepadanya. Katakanlah, Yesus baik, baik buat saya. Amin. Saya jemput kita semua lagi berdiri. Yesus baik, amin. Baik buat saya. Yesus baik. Yesus baik, baik buat apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan beri kepadamu, itu bukti kebaikan-Nya, itu besar kasih-Nya, begitu besar pengorbanan-Nya. Terima kasih Bapa. Dengan suara yang lantang angkat tanganmu, Yesus baik, haleluya. Yesus baik, haleluya Tuhan, Kau baik kami. Amin. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Dengan kasih Kristus yang paling halus Tuhan, berdoa untuk dua saudara
pribadi lepas pribadi. Tapi kami tahu dan yakin dan terlalu yakin pada Tuhan. Kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami sebelum jauh bermohon kepada Tuhan. Kami percaya ada banyak pelanggaran yang kami lakukan, tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah melayakkan kami Tuhan. Hari ini kami naikkan sapaan kami kepada Tuhan. Kami teringat atas keluarga kami, sahabat saudara, famili kami dimanapun berada hari ini Tuhan, yang tidak bersama kami untuk memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Engkau Allah yang maha mengetahui, Engkau tahu di mana pun mereka berada saat ini. Kami pun tahu Tuhan pun mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan mereka pun dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam Tuhan mereka pun diberkati oleh Tuhan sama seperti Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat misi-misi gereja kami di tempat ini Tuhan. Sepanjang tahun ini banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, tapi kami percaya semuanya atas kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang berdaulat atas semuanya. Maka oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya visi-misi gereja kami di tempat ini hanya dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Boleh Tuhan yang berdahsyat atas semuanya. Kami menyerahkan seluruh jemaat GPDI Maranatha saat ini Tuhan dimanapun berada, yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan, Engkau sama-sama memberkati kami. Kami percaya dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus menyapa mereka. Roh Kudus selalu hadir dalam hati, pikiran, perasaan mereka, sehingga suatu saat nanti kami merindukan kami sama-sama boleh bersatu bergandeng tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Setiap usaha pekerjaan umat Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan tahu. Tuhan akan mengirimkan apa menjadi kebutuhan mereka. Tuhan adalah jawaban bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mungkin saat ini sedang sakit, terbaring karena sakit, mungkin saat ini ada yang berbaring melawan maut, Tuhan kami serahkan sepenuhnya hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu tidak pernah berubah Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu sekarang bahkan sampai saat ini. Oh haleluya Yesus, bermujizat-Mu terjadi buat mereka semua, hingga mereka semua mengalami kesembuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat yang mulai kendor imannya, yang mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kami percaya Kau taruhkan cinta mula-mula mereka dalam hati mereka Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kehadiran Roh Kudus. Oh terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia itu, dan menyerahkan seluruh pimpinan yang ada Tuhan, dari Bapak Presiden sampai ke Ketua RT sekalipun. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong berhikmat, akal budi, marifat, kebijaksanaan buat mereka semua, hingga mereka boleh memutuskan setiap hal atas izin dari Tuhan, sehingga semua demi kemajuan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat kabupaten kami tercinta Bandung Raya ini. Kami serahkan sepenuhnya visi-misi kabupaten kami ini Tuhan, hanya dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seluruh jajaran yang ada, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan pimpinan dan rawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dari Tuhan, orang-orang yang tidak terjangkau oleh orang di sekitarnya. Mungkin Tuhan Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau mampu menjangkau mereka, Engkau mampu menolong mereka Tuhan. Yang mungkin saat ini kekurangan Tuhan, Engkau ulurkan tangan untuk menolong mereka. Yang mungkin saat ini remuk hati Tuhan, Engkau pulihkan hidup mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, haleluya. Banyak hal yang mau disampaikan kepada Tuhan, tapi kami memiliki keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan Allah, Engkau mengetahui setiap hidup kami, Engkau mengetahui setiap beban kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami teringat juga saat ini Tuhan buat anak-anak kami di GPDI Maranatha Sungai Lulut Tuhan. Besar kecil Tuhan, Engkau tolong mereka, Kau terus berkati mereka, Kau terus rawat hidup mereka. Biarlah masa depan mereka
muda mereka adalah masa muda yang baik di hadapan Tuhan. Kami terus merindukan, kami terus membutuhkan, kami terus perlu Tuhan untuk menolong, menuntun, melawat semua anak-anak kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, sekolah mereka, pendidikan mereka, studi mereka Tuhan berkati, baik yang memasuki sekolah pun Tuhan memberkati, tumbuh kembang mereka Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terpuji Engkau, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, besar kecil persembahan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih pengasihan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, haleluya. Nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang telah disampaikan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Baiklah, saya akan membacakan pengumuman buat kita. Ya, ibadah minggu depan tetap jam 9 pagi. Dan kedua, kunjungan gembala pada hari Selasa di tempat keluarga Bapak Rimba, dan hari Jumat di tempat keluarga Bapak Doka jam 6 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian mengatakan, kiranya Engkau memberkati. Yeah.
Kami merasa diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Sesungguhnya Tuhanlah pengharapan kami. Kami andalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Peganglah tangan kami, tuntun kami Bapa, karena Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan segenap tubuh jiwa roh kami seluruh jemaat GPD Maranatha Sungai Luluk. Biarlah kami tetap ada dalam genggaman-Mu. Kami aman, kami terlindung, bahkan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami ini yang sedang kami tabur hari ini. Kiranya Tuhan lipat gandakan semuanya, sehingga di antara kami tidak ada yang berkekurangan. Kelimpahan dari Allah menjadi milik bagian kami. Juga Tuhan, umat-Mu yang beri korban-korban syukur dalam bentuk apapun Tuhan, baik di hari ini juga di sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka pun tidak putus-putusnya untuk memberi yang terbaik. Bahkan mereka pun boleh bersuka cita selalu di dalam Engkau. Demikian juga Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengembalikan milik-Mu, baik di hari ini juga di sepanjang minggu ini. Tuhan, nyatakan janji-Mu, genapilah firman-Mu, meliaki Tuhan senantiasa pada mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan, tapi kelimpahan dari Allah menjadi bagian mereka semuanya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Juga kami teringat Tuhan, buat yang sakit Tuhan jangan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Engkau, pujian hanya bagi Tuhan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami akhiri semua rangkaian ibadah ini. Kami alaskan semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tadahkanlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.